Suara bel rumah berbunyi berkali-kali, lebih keras dari biasanya. Nadia yang sedang mencuci piring bergegas mengeringkan tangannya. Baru 2 langkah menuju pintu, terdengar suara seorang pria dari luar pagar. "Bu Nadia? Paket untuk Bu Nadia." Nadia mengernyit. Ia berhenti sejenak. Seingatnya, ia tidak pernah memesan apapun dalam beberapa minggu terakhir. Gajinya sebagai perawat di sebuah klinik swasta bahkan hampir habis untuk membantu membayar cicilan rumah yang baru ditempatinya bersama sang suami. Ia membuka pintu perlahan. Seorang kurir berdiri sambil memegang sebuah kardus coklat berukuran sedang. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena sejak pagi berkeliling mengantar paket. "Selamat siang, Bu. Ini paket atas nama Nadia Pramesti," katanya sambil melihat layar ponselnya. Nadia tersenyum tipis. "Maaf, Mas. Sepertinya salah alamat. Saya tidak pesan apa-apa." Kurir itu memeriksa kembali data pengiriman. Nama penerima Nadia Pramesti. Nomor rumah 18. Jalan Kenanga. Semua cocok, Bu. Nadia semakin bingung. "Saya benar Nadia, tapi benar-benar tidak pernah pesan." Belum sempat percakapan berlanjut, suara pintu belakang terbuka keras. "Nadia!" Raka berjalan cepat dari dalam rumah. Kemeja kerjanya belum sempat dikancingkan rapi. Wajahnya terlihat tegang, berbeda dari biasanya. "Ada apa?" tanyanya sambil memandang tajam ke arah kardus di tangan kurir. "Mas, ada paket, tapi kayaknya salah kirim." Raka langsung mendekat. "Mas, itu bukan punya kami. Bawa saja kembali." Nada bicaranya membuat Nadia terkejut. Biasanya Raka selalu ramah kepada siapapun. Kurir menggeleng pelan. "Maaf, Pak, data penerima lengkap. Kalau ditolak, saya harus buat laporan. Lebih baik diterima dulu. Nanti kalau memang salah bisa diajukan komplain." Raka menarik napas panjang. Rahangnya mengeras. "Saya bilang bawa kembali." Kurir mulai merasa tidak enak. "Pak, prosedurnya memang begitu." Nadia memperhatikan perubahan ekspresi suaminya. Bukan sekadar kesal. Ada sesuatu yang menyerupai ketakutan. Akhirnya kurir meletakkan kardus itu di teras. "Maaf ya, Pak, Bu. Saya lanjut dulu." Kurir pergi meninggalkan rumah itu. Raka berdiri mematung menatap paket tersebut selama beberapa detik. Tidak menyentuhnya. Tidak pula mengusir Nadia dari dekat kardus itu. "Nadia." "Iya." "Jangan buka paket itu." "Kenapa?" "Pokoknya jangan." Jawaban singkat itu justru membuat rasa penasaran Nadia semakin besar. Saat itulah terdengar suara sandal menyeret lantai. Bu Yanti keluar dari kamarnya. Perempuan berusia hampir 60 tahun itu langsung melihat kardus di teras. "Apa lagi itu?" "Paket," jawab Nadia pelan. Bu Yanti mendengus. Baru juga numpang tinggal di rumah keluarga suami. Sudah mulai belanja macam-macam. Nadia menunduk. "Bu, saya benar-benar tidak pesan." "Halah, alasan." Raka tidak membela istrinya. Ia hanya terus memandangi paket itu. Nadia sebenarnya sudah terbiasa dengan sikap ibu mertuanya. Sejak menikah 8 bulan lalu, ia selalu dianggap serba salah. Kalau bangun terlambat 5 menit, ia disebut malas. Kalau pulang malam karena jadwal jaga di klinik, ia dituduh lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Kalau memasak kurang asin, ia disebut tidak pantas menjadi istri. Yang paling menyakitkan, setiap kali Nadia mencoba menjelaskan, Raka selalu berkata kalimat yang sama. "Sudahlah, ibu memang begitu. Kamu yang mengalah." Awalnya Nadia percaya bahwa semua ini hanya proses penyesuaian hidup bersama keluarga baru. Namun semakin lama, ia merasa dirinya bukan anggota keluarga, melainkan orang asing yang hanya numpang tinggal. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa seperti tempat yang membuatnya harus selalu berhati-hati. Siang itu, setelah makan, Raka mengangkat paket tersebut. Nadia mengira suaminya akan membukanya. Ternyata tidak. Raka justru membawanya ke kamar kerja yang selama ini selalu dikunci. Ruangan itu dulunya adalah gudang kecil di samping garasi. Setelah pindah ke rumah warisan keluarga, Raka mengubahnya menjadi ruang kerja pribadi. Tak pernah sekalipun Nadia diizinkan masuk. "Aku simpan di sini." "Tapi kan paketnya buat aku." "Aku bilang jangan dibuka." Nada suara Raka kali ini jauh lebih keras. Nadia terdiam. Beberapa menit kemudian Raka berangkat bekerja. Mobilnya keluar dari halaman.
Nadia menarik napas lega. Namun belum sempat ia kembali ke dapur, Bu Yanti memanggilnya. Nadia. Iya, Bu. Lantai ruang tamu belum dipel. Baik, Bu. Jangan banyak istirahat. Perempuan itu harus rajin kalau mau dihargai. Nadia hanya mengangguk. Padahal semalam ia baru pulang jaga pukul 2 dini hari karena ada pasien kecelakaan yang harus ditangani. Tak ada yang peduli. Sepanjang sore ia membersihkan rumah sendirian. Sesekali matanya melirik ke arah pintu kamar kerja Raka. Entah kenapa, pikirannya terus kembali kepada paket itu. Mengapa Raka begitu panik? Mengapa ia melarangnya membuka paket yang jelas tertulis atas namanya? Dan mengapa Bu Yanti terlihat sama gugupnya? Menjelang maghrib, hujan turun deras. Listrik sempat berkedip beberapa kali. Saat itulah terdengar suara yang sangat pelan dari balik pintu kamar kerja. Beb. Nadia menghentikan langkahnya. Ia menoleh. Beberapa detik kemudian. Beb. Beb. Suara itu terdengar lagi. Seperti suara notifikasi dari sebuah ponsel. Padahal, paket itu masih berada di dalam ruangan yang terkunci. Nadia menatap pintu tersebut tanpa berkedip. Perlahan, rasa penasarannya berubah menjadi firasat buruk. Ia belum tahu bahwa suara notifikasi kecil itu akan menjadi awal dari rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan suaminya. Kalau menurut kalian, apa sebenarnya isi paket itu? Tulis pendapat dan asal daerah kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Malam itu Nadia hampir tidak bisa memejamkan mata. Suara notifikasi yang terdengar dari balik kamar kerja Raka terus terngiang di kepalanya. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin besar rasa ingin tahunya. Pukul 5 pagi, Nadia sudah terbangun. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan sebelum Bu Yanti bangun. Nasi goreng sederhana dan telur dadar menjadi menu pagi itu. Raka keluar dari kamar dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apapun kemarin. Mas, nanti berangkat jam berapa? Tanya Nadia hati-hati. Seperti biasa. Nanti pulang malam lagi. Raka hanya mengangguk sambil menatap layar ponselnya. Nadia memberanikan diri mengangkat topik yang sejak semalam mengganggu pikirannya. Mas, soal paket kemarin. Sendok di tangan Raka berhenti bergerak. Kenapa? Aku cuma penasaran. Penasaran apa? Kalau memang bukan punya kita, kenapa nggak dikembalikan saja? Raka menghela napas panjang. Itu urusanku. Tapi namanya atas namaku. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Nada suaranya dingin, tidak keras, tetapi cukup membuat Nadia memilih diam. Bu Yanti yang sejak tadi mendengarkan hanya menyeringai kecil. Makanya jadi istri itu nggak usah banyak tanya. Nadia menelan kecewanya. Sekitar pukul 8 pagi, Raka berangkat bekerja. Sebelum keluar rumah, ia melakukan sesuatu yang membuat Nadia semakin curiga. Ia memastikan pintu kamar kerja benar-benar terkunci, lalu memasukkan kuncinya ke saku celana. Bahkan ketika sudah berada di halaman, ia masih sempat menoleh ke arah pintu rumah, seolah memastikan tidak ada yang akan masuk ke ruangan itu. Mobilnya pun melaju meninggalkan rumah. Nadia berdiri di balik gorden. Apa sebenarnya yang Mas sembunyikan? Gumamnya pelan. Hari itu Bu Yanti pergi menghadiri arisan di rumah tetangga. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, rumah benar-benar sepi. Nadia mulai membersihkan ruang keluarga. Namun pikirannya terus mengarah ke kamar kerja Raka. Ia sebenarnya tidak pernah berniat melanggar kepercayaan suaminya. Tetapi semakin dipikirkan, semakin banyak kejanggalan. Kalau paket itu memang salah kirim, mengapa Raka terlihat ketakutan? Mengapa ia tidak langsung mengembalikannya? Mengapa harus disimpan di ruang yang selalu dikunci? Saat sedang menyapu dekat garasi, pandangan Nadia tertuju pada jendela kecil kamar kerja. Jendelanya memang terkunci dari dalam, tetapi salah satu daun tirainya tidak tertutup rapat. Rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Ia melangkah perlahan. Melalui celah tirai itu, Nadia melihat paket coklat tersebut masih berada di atas meja. Belum dibuka. Tiba-tiba, Beb, suara notifikasi kembali terdengar. Layar kecil dari dalam kardus menyala. Nadia tertegun. Itu ponsel. Jantungnya berdetak semakin cepat. Kalau memang ada ponsel di dalam paket, berarti perangkat itu masih aktif. Artinya, ada seseorang yang masih mencoba menghubunginya. Siang harinya hujan turun lagi. Petir membuat listrik rumah padam selama beberapa menit. Ketika listrik kembali menyala,
terdengar suara alarm dari dalam kamar kerja. Alarm itu berbunyi cukup lama. Bu Yanti belum pulang. Raka juga masih bekerja. Nadia mondar-mandir di depan pintu. Apa aku harus membiarkannya? Alarm terus berbunyi. Kalau sampai tetangga mendengar, mereka pasti mengira ada sesuatu yang terjadi. Tanpa sadar, Nadia mencoba memutar gagang pintu. Tetap terkunci. Ia menghela napas. Lalu matanya menangkap sesuatu di rak sepatu dekat pintu belakang. Sebuah gantungan berisi beberapa anak kunci. Di antara semuanya, ada satu kunci kecil berwarna hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Entah mengapa, ia mencoba memasukkannya ke lubang kunci kamar kerja. Klik, pintu terbuka. Nadia langsung membeku. Ya Tuhan! Ia tidak menyangka kunci itu benar-benar cocok. Ruangan itu jauh berbeda dari bayangannya. Tidak ada meja proyek atau gambar bangunan seperti yang selalu diceritakan Raka. Di dalam justru terdapat beberapa lemari arsip yang terkunci, sebuah brankas kecil, 2 monitor komputer, dan meja kerja yang sangat rapi. Di atas meja itulah paket coklat itu berada. Alarm dari dalamnya masih berbunyi pelan. Nadia mendekat. Tangannya gemetar. Ia mengingat pesan Raka. Jangan buka paket itu. Namun kini tidak ada siapapun di rumah. Ia menarik napas panjang. Perlahan ia membuka lakban pada kardus. Lapisan pertama berisi koran bekas. Lapisan kedua berisi busa pelindung. Di bagian paling dalam, Nadia menemukan sebuah ponsel model lama, sebuah flash disk hitam, beberapa lembar fotokopi dokumen, serta sebuah amplop putih tanpa nama. Alarm akhirnya berhenti. Layar ponsel menyala sendiri. Bukan karena Nadia menyentuhnya, melainkan karena ada pesan baru yang masuk. Layar hanya menampilkan satu kalimat pendek. Kalau kamu yang membaca ini, berarti aku masih terlambat. Tapi semoga belum semuanya terlambat. Nadia menahan napas. Pengirim pesan tidak memakai nama. Hanya deretan angka yang tidak dikenalnya. Belum sempat ia mencerna isi pesan itu. Ponsel kembali bergetar. Masuk pesan kedua. Jangan percaya suamimu. Tubuh Nadia langsung terasa dingin. Tangannya bergetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Ia belum sempat membuka pesan berikutnya ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Nadia menoleh ke arah jendela. Mobil Raka. Padahal jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Dari balik kaca, Nadia melihat suaminya turun tergesa-gesa, berlari menuju pintu rumah dengan wajah penuh kepanikan. Di tangannya, ponsel terus berdering. Dan sebelum Nadia sempat menyembunyikan semua isi paket itu, ia mendengar suara langkah kaki Raka berlari semakin dekat ke arah kamar kerja. Suara langkah kaki Raka semakin mendekat. Brak! Pintu kamar kerja terbuka begitu keras hingga membentur dinding. Nadia refleks menyembunyikan ponsel tua itu di balik tubuhnya, sementara flash disk dan dokumen masih berserakan di atas meja. Raka membeku. Tatapannya langsung tertuju pada kardus yang sudah terbuka. Wajahnya kehilangan warna. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Kenapa kamu masuk ke sini? Suara Raka terdengar pelan, tetapi justru lebih menakutkan daripada bentakan. Nadia berusaha tetap tenang. Alarmnya bunyi terus. Aku kira ada apa-apa. Raka melangkah mendekat. Siapa yang suruh buka paketnya? Aku cuma. Ku bilang siapa yang suruh? Nada suaranya kali ini menggelegar. Nadia belum pernah melihat suaminya semarah itu. Aku cuma ingin tahu kenapa paket atas namaku harus disembunyikan. Raka menatap lurus ke mata Nadia. Lalu apa? Apa saja yang sudah kamu lihat? Nadia terdiam sepersekian detik. Keheningan singkat itu cukup membuat Raka sadar bahwa istrinya memang sudah membuka isi paket. Aku tanya sekali lagi. Raka mengepalkan tangan. Apa yang sudah kamu baca? Nadia menggeleng pelan. Belum banyak. Kamu bohong. Aku serius. Raka tiba-tiba menarik laci meja dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Ia mengambil flash disk, membuka amplop, lalu memeriksa dokumen satu persatu dengan napas memburu. Setelah memastikan semuanya masih ada, ia baru sedikit mengembuskan napas lega. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Mana ponselnya? Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Ia masih menyembunyikan ponsel tua itu di balik lipatan kardigan yang dikenakannya. Aku nggak tahu. Raka menatap tajam. Jangan bohong. Aku memang nggak. Belum selesai Nadia berbicara,
Raka menarik lengannya dengan kasar. Mana? Aduh sakit, Mas. Mana ponselnya? Pegangan Raka semakin kuat hingga membuat Nadia meringis. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia benar-benar merasa takut pada laki-laki yang dulu bersumpah akan menjaganya. Saat suasana memanas, terdengar suara Bu Yanti dari luar. Raka. Bu Yanti baru pulang dari arisan. Ia segera masuk ke kamar kerja setelah mendengar keributan. Astaga, kenapa ini? Istri Raka masuk ke ruangan ini, bentak Raka. Bu Yanti langsung memandang Nadia dengan tatapan sinis. Saya sudah bilang dari awal, perempuan ini terlalu banyak ingin tahu. Bu, saya cuma... Diam. Bentakan Bu Yanti membuat Nadia tercekat. Kamu itu hidup enak di rumah ini karena anak saya. Jangan macam-macam. Nadia memandang Raka, berharap suaminya mau menenangkan keadaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kalau kamu memang gak ambil apa-apa, kasih tasmu. Apa? Kasih. Mas, kenapa jadi begini? Kasih tasmu sekarang. Perlahan Nadia menyerahkan tas kerjanya. Raka membukanya tanpa izin. Dompet, buku catatan, peralatan medis. Tidak ada ponsel tua itu. Raka terlihat semakin gelisah. Ia mulai membuka lemari, laci, bahkan tempat sampah di ruangan tersebut. Bu Yanti ikut mencari. Dia pasti nyembunyiin. Nadia menggigit bibir. Ponsel itu masih terselip di balik bagian dalam kardigan yang longgar. Ia bahkan bisa merasakan getaran kecil dari perangkat tersebut. Semoga saja tidak berbunyi lagi. Setelah hampir 10 menit mencari, Raka menghentikan semuanya. Ia berdiri tepat di depan Nadia. Dengar baik-baik. Nadanya kembali pelan. Mulai hari ini kamu gak usah keluar rumah. Nadia mengangkat kepala. Apa? Aku gak percaya sama kamu. Mas, aku kerja. Kamu izin berhenti. Aku gak mungkin berhenti begitu saja. Itu bukan permintaan. Itu keputusan. Nadia benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mas, pekerjaan itu satu-satunya penghasilanku. Mulai sekarang cukup aku yang cari uang. Kenapa? Karena aku gak mau kamu ketemu siapapun. Kalimat itu membuat bulu kuduk Nadia meremang. Sore harinya, Raka benar-benar mengambil ponsel pribadi Nadia. Aku pinjam dulu. Buat apa? Supaya kamu fokus di rumah. Itu ponselku. Besok kubalikin. Namun Nadia tahu itu hanya alasan. Raka juga mencabut modem internet rumah. Laptop Nadia dibawanya ke kamar kerja. Bahkan kunci pagar depan ikut dimasukkan ke saku celananya. Semuanya dilakukan dalam satu sore. Seolah-olah Nadia adalah tahanan. Bukan istri. Bu Yanti hanya memperhatikan sambil sesekali tersenyum puas. Perempuan itu memang harus diatur. Kalimat itu menusuk hati Nadia lebih dalam daripada bentakan apapun. Malam menjelang. Raka terlihat jauh lebih tenang. Ia mengira semua barang yang berbahaya sudah berhasil diamankan. Ia tidak tahu bahwa satu benda paling penting masih berada di tangan Nadia. Ponsel tua itu. Saat semua orang sudah tidur, Nadia mengunci pintu kamarnya perlahan. Dari balik lipatan pakaian di lemari, ia mengeluarkan ponsel tersebut. Baterainya tinggal 20%. Tidak ada kartu SIM. Tidak ada daftar kontak. Hanya satu aplikasi galeri dan satu folder video. Dengan jari yang gemetar, Nadia membuka folder itu. Video pertama berdurasi hampir 5 menit. Layar sempat gelap beberapa detik. Lalu muncul gambar dari kamera tersembunyi di sebuah ruang rapat. Di sana terlihat Raka. Ia sedang duduk berhadapan dengan 3 pria yang tidak dikenal. Di atas meja terdapat sebuah koper hitam. Salah satu pria membukanya perlahan. Isi koper itu bukan pakaian, melainkan tumpukan uang pecahan 100.000 yang disusun sangat rapi. Jumlahnya begitu banyak hingga membuat Nadia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Beberapa detik kemudian terdengar suara Raka yang terekam jelas. Kalau perempuan itu mulai curiga, saya yang akan mengurusnya. Nadia membeku. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Yang membuat darahnya semakin dingin adalah saat salah satu pria menjawab dengan tenang. Pastikan istrimu tidak pernah tahu siapa kita. Nadia menatap layar tanpa berkedip. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rasa takutnya selama ini mungkin bukan sekadar firasat.
Suaminya benar-benar menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Di akhir video, sesosok pria lain masuk ruangan dan wajahnya membuat Nadia terperanjat. Ia merasa pernah melihat orang itu, tetapi bukan di rumah, melainkan di sebuah berita televisi tentang kasus proyek pemerintah yang menghilang tanpa jejak. Nadia memutar kembali bagian akhir video itu. Matanya terpaku pada wajah pria yang baru saja masuk ruang rapat. Ia yakin pernah melihatnya. Bukan sebagai tetangga, bukan sebagai pasien di klinik, melainkan di layar televisi beberapa bulan lalu. Saat itu berita nasional ramai memberitakan mangkraknya pembangunan rumah susun bersubsidi di beberapa daerah. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal karena proyek berhenti di tengah jalan. Pemerintah mengumumkan bahwa salah satu direktur perusahaan pelaksana, Herman Wijaya, menghilang sebelum diperiksa penyidik. Foto Herman sempat memenuhi berbagai portal berita. Dan wajah pria di video itu sangat mirip. Ya Tuhan! Nadia langsung mengecilkan volume ponsel. Tangannya mulai berkeringat. Kalau benar pria itu adalah Herman, berarti Raka bukan sekadar menyembunyikan utang atau perselingkuhan. Ia mungkin terlibat dalam kejahatan yang jauh lebih besar. Nadia melanjutkan video. Suara para pria di ruangan terdengar lebih jelas. Dokumen terakhir sudah dipindahkan. Tanya Herman. Raka mengangguk. Sudah aman. Jangan sampai ada yang tahu. Tenang. Apalagi istrimu. Raka tersenyum tipis. Nadia nggak pernah ikut campur urusan saya. Kalimat itu membuat dada Nadia sesak. Selama ini ia selalu berusaha menjadi istri yang menghormati privasi suaminya. Ternyata kepercayaannya justru dimanfaatkan. Video berhenti mendadak. Folder berikutnya ternyata dikunci dengan kata sandi. Nadia mencoba beberapa kombinasi. Tanggal pernikahan mereka. Tanggal lahir Raka. Nama ibunya. Ia menyerah. Saat hendak menutup ponsel, layar kembali menyala sendiri. Ada pesan baru. Jangan buka video lain sebelum bertemu denganku. Nadia tercekat. Pengirim yang sama. Nomornya tetap tidak dikenal. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Kalau masih ingin selamat, datang sendiri. Di bawah pesan itu muncul sebuah titik lokasi. Sebuah warung kopi tua di pinggir kota. Waktu pertemuan tertulis pukul 19 besok malam. Nadia membaca ulang berkali-kali. Siapa sebenarnya orang ini? Keesokan paginya, Nadia berusaha bersikap biasa. Ia menyembunyikan ponsel tua itu di balik lapisan kain dalam tas jahit milik Bu Yanti yang sudah lama tidak dipakai. Tempat itu tidak mungkin diperiksa Raka. Saat sarapan, suasana rumah jauh lebih sunyi daripada biasanya. Raka sesekali melirik wajah Nadia. Seolah mencoba membaca apakah istrinya benar-benar mengetahui sesuatu. Kamu kenapa diam terus? Tanya Raka. Lelah. Lelah karena apa? Nggak tidur semalaman. Raka memperhatikan Nadia beberapa detik. Lain kali jangan masuk ke ruang kerjaku lagi. Nadia hanya mengangguk. Namun dalam hati, ia justru semakin yakin bahwa ruang kerja itu menyimpan lebih banyak rahasia. Setelah Raka berangkat, Nadia mencoba menghubungi klinik tempatnya bekerja menggunakan telepon rumah. Ia memberi alasan sedang kurang sehat. Padahal yang sebenarnya ia butuhkan adalah waktu. Waktu untuk mencari jawaban. Siang harinya, saat Bu Yanti sedang tidur, Nadia kembali membuka ponsel tua itu. Ia berharap ada petunjuk baru. Benar saja. Muncul satu pesan lagi. Kalau kamu datang, jangan bawa polisi. Tidak lama kemudian. Dan jangan percaya siapapun di rumahmu. Nadia memejamkan mata. Kalimat itu terus mengganggu pikirannya. Siapapun di rumahmu. Artinya bukan hanya Raka. Apakah Bu Yanti juga terlibat? Menjelang sore, Nadia memutuskan keluar rumah. Ia mengatakan kepada Bu Yanti ingin membeli obat sakit kepala di apotek dekat klinik. Bu Yanti sempat melarang. Namun karena Nadia tampak pucat, akhirnya ia diizinkan pergi dengan syarat harus segera pulang. Begitu tiba di luar kompleks, Nadia tidak menuju apotek. Ia naik ojek online menuju lokasi yang dikirim dalam pesan. Perjalanan memakan waktu hampir 40 menit. Warung kopi itu terlihat tua, sepi. Hanya ada beberapa truk yang terparkir di seberangnya. Nadia melihat jam. Masih pukul 18.40. Ia memilih duduk di sudut ruangan. Jantungnya terus berdebar. Setiap kali pintu terbuka, ia menoleh. Namun orang yang ditunggu tak kunjung datang. Pukul 7:05.
Masih tidak ada siapa-siapa. Saat Nadia mulai berpikir bahwa dirinya telah dijebak, seorang pelayan menghampiri. "Bu Nadia." Nadia terkejut. "Iya. Ini ada titipan." Pelayan menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. "Siapa yang nitip?" "Seorang perempuan." "Mana orangnya?" "Sudah pergi sekitar 10 menit yang lalu." Nadia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada sebuah foto lama. Foto Raka sedang berjabat tangan dengan Herman. Di belakang foto tertulis tangan. "Orang yang mengirim paket itu bukan aku. Mereka sudah lebih dulu tahu alamat rumahmu." Nadia membalik foto itu. Ada satu kalimat lagi. "Mulai malam ini, kamu sedang diawasi." Tubuh Nadia langsung membeku. Refleks ia menoleh keluar jendela. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir sejak tadi. Mesinnya masih menyala. Dan di balik kaca depan, seseorang tampak sedang memperhatikannya tanpa berkedip. Begitu mata mereka bertemu, mobil itu perlahan menyalakan lampu lalu bergerak mengikuti setiap langkah Nadia yang mulai berjalan meninggalkan warung kopi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia mempercepat langkah menuju jalan raya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mobil hitam itu hanya kebetulan berhenti di depan warung kopi. Namun ketika ia menoleh lagi, mobil itu masih ada. Dan ketika Nadia mulai berjalan lebih cepat, mobil itu ikut bergerak perlahan. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Tenang, jangan panik." Ia menghentikan sebuah ojek online yang baru saja menurunkan penumpang. "Mas, bisa antar saya ke klinik sehat bersama?" "Silakan, Bu." Begitu motor melaju, Nadia sengaja melihat ke belakang melalui kaca spion. Mobil hitam itu ikut keluar dari area parkir. Masih mengikuti. Beberapa kali motor berbelok memasuki jalan yang lebih ramai. Mobil itu tetap berada di belakang. Baru setelah motor memasuki halaman klinik tempat Nadia bekerja, mobil tersebut berhenti di seberang jalan. Tidak masuk, tidak pergi, hanya diam. Seolah ingin memastikan Nadia memang berada di dalam klinik. Nadia masuk dengan napas tersengal. Beberapa rekan kerja langsung menghampirinya. Nat, bukannya kamu lagi izin sakit?" Tanya Siska, sesama perawat. "Iya. Aku cuma mau ambil beberapa barang." Padahal Nadia datang bukan untuk mengambil barang. Ia mencari seseorang. Seseorang yang pernah menjadi teman kuliahnya dan beberapa bulan lalu pindah bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan logistik nasional. Namanya Arif Prakoso. Mereka pernah sangat dekat saat kuliah keperawatan dan akuntansi kesehatan dalam satu program kampus yang sama. Setelah lulus, hubungan mereka hanya sebatas saling mengucapkan selamat ulang tahun melalui media sosial. Nadia memberanikan diri menghubunginya melalui telepon klinik. "Selamat malam." "Selamat malam. Apakah benar ini Pak Arif Prakoso?" "Iya. Ini Nadia." Beberapa detik hening. "Nadia." "Iya. Kamu nggak apa-apa?" Nada suara Arif langsung berubah serius. "Aku butuh bantuan." 40 menit kemudian, Arif tiba di klinik. Ia kini tampak jauh berbeda dibanding saat kuliah. Lebih dewasa, lebih tenang, dan terlihat terbiasa menghadapi tekanan pekerjaan. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya setelah mereka duduk di ruang istirahat yang sudah kosong. Nadia mengeluarkan amplop berisi foto. Lalu flash disk. Kemudian ponsel tua. Arif memperhatikan semuanya tanpa menyela. Setelah Nadia selesai menceritakan seluruh kejadian sejak paket misterius datang ke rumahnya, Arif tidak langsung memberikan pendapat. Ia justru bertanya pelan. "Kamu yakin gak ada yang mengikuti kamu sampai ke sini?" Nadia mengangguk. "Ada mobil hitam." Arif langsung berdiri. Ia mengintip dari balik tirai jendela. Mobil itu masih berada di seberang jalan. "Jangan keluar dulu." "Kamu kenal mereka?" "Aku nggak kenal." "Lalu?" "Tapi orang yang benar-benar nggak punya urusan biasanya nggak nunggu hampir 1 jam di depan klinik." Nadia mulai semakin takut. Arif mengambil laptop dari tas kerjanya. "Coba lihat flash disk ini." Ia memasangnya ke laptop. Isi flash disk hanya terdiri dari 3 folder. Folder pertama berisi foto-foto proyek pembangunan. Folder kedua berisi salinan info. Folder ketiga terkunci dengan sistem enkripsi. Arif membuka beberapa file info. Semakin lama ia membaca, ekspresinya berubah. "Kenapa?" "Nadia, ada apa?"
Ini bukan dokumen biasa. Arif memperbesar salah satu invoice. Nomor kontraknya asli. Terus. Tapi nama perusahaannya berbeda. Maksudnya, ini teknik yang sering dipakai untuk mengalihkan dana proyek. Nadia tidak terlalu memahami. Arif kemudian menjelaskan dengan bahasa sederhana. Misalnya pemerintah membayar pembangunan puskesmas. Iya. Uangnya dikirim ke perusahaan A. Lalu, di tengah jalan dibuat perusahaan bayangan. Jadi, sebagian uang dialihkan ke perusahaan palsu. Bangunannya tetap dikerjakan. Sebagian. Makanya banyak proyek berhenti di tengah jalan. Nadia mulai memahami. Berarti uang dalam video itu berasal dari dana pembangunan. Arif membuka file berikutnya. Kali ini muncul daftar puluhan rekening. Nama perusahaan. Nomor transaksi. Tanggal. Nominal. Ada yang mencapai 18 miliar rupiah. Ada pula transfer senilai 26 miliar rupiah. Nadia sampai menutup mulutnya. Sebanyak ini. Arif mengangguk pelan. Dan ini baru sebagian. Napas Nadia terasa sesak. Mas Raka benar-benar terlibat. Arif belum menjawab. Ia memperbesar salah satu dokumen. Di bagian bawah terdapat tanda tangan. Itu tanda tangan suamimu. Air mata Nadia mulai jatuh. Selama ini ia mengira Raka hanya kontraktor biasa. Namanya muncul di hampir setiap dokumen. Belum selesai mereka memeriksa semuanya. Ponsel tua itu kembali menyala. Ada panggilan masuk. Nomornya tetap tidak dikenal. Nadia ragu mengangkatnya. Arif memberi isyarat agar panggilan diterima, tetapi loudspeaker dinyalakan. Dengan tangan gemetar, Nadia menekan tombol hijau. Tidak ada suara selama beberapa detik. Lalu terdengar suara perempuan yang terdengar lemah. Kalau kamu masih hidup. Nadia langsung menjawab. Siapa ini? Jangan sebut namaku. Apakah kamu yang kirim paket? Bukan. Lalu siapa? Aku cuma ingin memperingatkanmu. Siapa kamu sebenarnya? Suara perempuan itu terdengar semakin pelan. Aku, Maya. Maya siapa? Dulu aku bekerja bersama suamimu. Nadia dan Arif saling berpandangan. Di mana kamu sekarang? Aku nggak bisa bilang lewat telepon. Kenapa? Karena suara Maya tiba-tiba terpotong. Terdengar suara benturan keras. Seperti seseorang merebut telepon. Lalu terdengar suara laki-laki. Dapat. Sambungan langsung terputus. Ruangan mendadak sunyi. Nadia menggenggam ponsel itu erat-erat. Arif. Iya. Apa Maya baru saja? Arif menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti. Apa? Mulai malam ini. Bukan cuma kamu yang sedang diburu. Semua orang yang tahu isi paket itu juga berada dalam bahaya. Tepat saat Arif menyelesaikan kalimatnya, layar laptop tiba-tiba berubah hitam. Lalu muncul satu tulisan putih yang tidak pernah mereka buka. Kalian terlambat. Data sudah kami temukan. Di bawah tulisan itu, sebuah hitungan mundur mulai berjalan. Pukul 5, pukul 4.59, pukul 4.58. Arif langsung berdiri dengan wajah pucat. Keluar dari ruangan. Ada apa? Sekarang, Nadia. Nadia belum mengerti apa yang terjadi, tetapi ekspresi panik Arif membuatnya tahu satu hal. Bahaya yang selama ini hanya terasa jauh. Kini sudah berada tepat di depan mereka. Nadia spontan berdiri. Ada apa, Arif? Arif tidak menjawab. Ia langsung mencabut flash disk dari laptop, memasukkannya ke saku jaket, lalu meraih tangan Nadia. Keluar lewat pintu belakang. Tapi kenapa? Cepat. Mereka berlari melewati lorong belakang klinik. Beberapa perawat yang sedang bertugas menatap heran. Begitu sampai di halaman belakang, Arif baru berhenti. Napasnya memburu. Laptop itu kemungkinan dipasang sistem penghapus otomatis. Maksudnya, kalau seseorang berhasil melacak perangkat yang membuka data tertentu, mereka bisa menghapus isi file dari jarak jauh. Nadia memucat. Jadi semua bukti hilang. Arif menggeleng. Untung aku langsung cabut flash diska. Lalu hitungan mundur tadi. Bisa jadi cuma ancaman. Bisa juga
Arif tidak melanjutkan kalimatnya. Bisa juga apa? Bisa juga mereka sudah tahu lokasi kita. Refleks Nadia melihat ke arah depan gedung klinik. Mobil hitam itu sudah tidak ada. Entah pergi, entah berpindah ke tempat lain. Justru keadaan itu membuat Nadia semakin gelisah. Malam itu Arif tidak mengizinkan Nadia pulang sendirian. Kamu yakin harus pulang? Tanyanya. Gak mungkin aku menghilang begitu saja. Raka pasti makin curiga. Kamu masih mau tinggal serumah dengannya? Nadia menunduk. Aku belum punya tempat lain. Arif menghela napas. Dengar. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan pernah kasih tahu kalau kamu sudah bertemu aku. Aku ngerti. Dan jangan simpan semua bukti di satu tempat. Nadia mengangguk. Flash disk ia simpan di balik sol sepatu yang dipakainya. Sedangkan ponsel tua ia bungkus plastik kecil lalu selipkan di balik lapisan tas. Dokumen fotokopi dititipkan kepada Arif. Kalau salah satu ditemukan, masih ada bukti lain yang selamat. Sekitar pukul 10 malam Nadia tiba di rumah. Lampu ruang tamu masih menyala. Raka duduk sendirian. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tidak menoleh saat Nadia masuk. Kamu dari mana? Sakit kepala. Aku ke klinik. Sampai malam. Tadi ketemu teman kerja. Raka akhirnya mengangkat kepala. Teman siapa? Siska. Bohong. Satu kata itu membuat Nadia menegang. Kenapa Mas bilang bohong? Aku telepon klinik. Dada Nadia berdebar. Katanya kamu keluar hampir 1 jam sebelum aku telepon. Nadia berusaha tetap tenang. Aku mampir beli makan. Lama. Jalan macet. Raka menatap Nadia tanpa berkedip. Tatapan yang selama ini terasa hangat kini berubah seperti sedang menginterogasi orang asing. Aku tanya sekali lagi. Kamu ketemu siapa? Tidak ada. Raka berdiri, perlahan menghampiri Nadia. Aku paling benci dibohongi. Nadia menahan napas. Raka berhenti hanya beberapa sentimeter di depannya. Lalu, ia mengangkat tangan. Nadia refleks memejamkan mata. Namun tamparan yang ditunggunya tidak pernah datang. Raka hanya merapikan kerah baju Nadia. Lalu tersenyum tipis. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Kalimat itu justru terasa lebih mengerikan daripada bentakan. Malam semakin larut. Nadia pura-pura tidur. Sekitar pukul 1 dini hari ia mendengar pintu kamar dibuka perlahan. Raka keluar tanpa suara. Nadia menunggu beberapa detik. Lalu diam-diam mengikutinya. Raka menuju kamar kerja. Pintu dibuka. Lampu dinyalakan. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, Nadia melihat Raka sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar pelan. Belum ketemu. Iya. Aku sudah cari seluruh rumah. Nggak mungkin hilang sendiri. Tunggu. Raka tiba-tiba mengambil sebuah map biru dari dalam brankas kecil. Ia membuka beberapa lembar dokumen. Kemudian berkata, kalau paket itu benar sampai ke orang yang salah, kita semua selesai. Nadia menggigit bibir. Berarti paket itu memang sangat penting. Dan Raka sendiri belum menemukan semua isinya. Keesokan paginya Arif menghubungi Nadia menggunakan nomor baru. Jangan simpan nomor ini. Ada kabar? Ada. Apa? Aku tadi pagi ketemu kurir yang ngantar paket. Nadia langsung duduk tegak. Serius? Iya. Katanya gimana? Dia masih ingat karena waktu itu suamimu bersikeras menolak paket. Terus? Dia menunjukkan bukti digital pengiriman. Nadia menunggu dengan napas tertahan. Arif berkata pelan. Nadia. Paket itu memang ditujukan untuk kamu. Nadia terdiam. Bukan salah alamat. Bukan. Tapi kenapa? Nama kamu ditulis langsung oleh pengirim. Siapa pengirimnya? Itu masalahnya. Kenapa? Nama pengirim ternyata palsu. Lalu, yang lebih aneh. Arif menarik napas. Alamat pengirim ternyata berasal dari kantor ekspedisi yang sama. Maksudnya, pengirim menyerahkan paket langsung di kantor. Tanpa identitas asli. Nadia semakin bingung. Lalu bagaimana dia tahu namaku? Itu juga yang sedang aku cari.
Sore harinya Arif kembali menghubungi Nadia. Suaranya terdengar jauh lebih serius. Aku berhasil melihat rekaman CCTV kantor ekspedisi. Ada wajah pengirim. Ada. Siapa? Bukan laki-laki. Perempuan. Nadia langsung teringat suara di telepon semalam. Maya. Belum tentu. Lalu, dia memakai topi dan masker. Wajahnya nggak kelihatan. Tapi ada satu hal yang membuatku yakin. Apa? Perempuan itu sengaja menulis nama kamu. Dia bahkan sempat bilang ke petugas. Arif berhenti beberapa detik. Dia bilang apa? Kalau paket ini jatuh ke tangan suaminya, semua bukti akan hilang. Pastikan hanya istrinya yang menerima. Tubuh Nadia langsung lemas. Selama ini ia mengira dirinya hanyalah korban yang tidak sengaja terseret. Kini ia sadar. Oh, seseorang memang sengaja memilihnya untuk membongkar rahasia terbesar dalam hidup suaminya. Malam itu Nadia duduk sendirian di kamar. Ucapan Arif terus berputar di kepalanya. Pastikan hanya istrinya yang menerima. Berarti selama ini ia bukan korban kebetulan. Seseorang sengaja memilih dirinya. Bukan karena mengenalnya. Tetapi karena percaya hanya Nadia yang masih memiliki hati nurani untuk mengungkap semua kebenaran. Namun satu pertanyaan terus menghantuinya. Siapa sebenarnya perempuan bernama Maya? Keesokan paginya, Arif mengirim pesan singkat dari nomor baru. Jam 11. Datang ke perpustakaan daerah. Jangan pakai kendaraan yang biasa. Nadia segera menghapus pesan itu. Ia berpamitan kepada Bu Yanti dengan alasan harus mengambil surat keterangan kesehatan di klinik. Bu Yanti tampak curiga. Kok akhir-akhir ini sering keluar? Diminta bagian administrasi, Bu. Habis itu langsung pulang. Iya. Begitu keluar dari kompleks, Nadia tidak langsung memesan ojek. Ia berjalan hampir 15 menit sebelum akhirnya naik angkutan kota agar lebih sulit diikuti. Sesampainya di perpustakaan daerah, Arif sudah menunggu di ruang baca lantai 2. Di atas meja terdapat sebuah map tipis. Aku menemukan sesuatu. Nadia langsung duduk. Apa? Arif membuka map itu. Di dalamnya ada salinan data kependudukan dan beberapa foto. Ini Maya. Nadia memandangi foto perempuan berusia sekitar 35 tahun itu. Wajahnya tampak sederhana. Tidak ada yang istimewa. Dia kerja apa? Dulu staf administrasi keuangan di perusahaan milik Herman. Jadi memang benar dia kenal Raka. Arif mengangguk. Bahkan lebih dari sekadar kenal. 5 tahun lalu, Maya dan Raka berada di divisi yang sama. Nadia menarik napas panjang. Terus kenapa dia kabur? Arif menggeser satu lembar dokumen. Karena dia mulai menyadari perusahaan itu memakai rekening-rekening palsu untuk mengalihkan dana proyek. Dia melapor. Belum sempat. Kenapa? Suaminya mengalami kecelakaan. Nadia membaca laporan singkat itu. Suami Maya meninggal setelah mobilnya ditabrak truk di jalan tol. Kasusnya dinyatakan kecelakaan biasa. Namun Arif menunjuk satu catatan kecil di pojok dokumen. Lihat tanggalnya. Nadia membandingkan. Suami Maya meninggal 2 hari setelah Maya menolak menandatangani laporan keuangan proyek. Nadia perlahan mengangkat wajah. Jangan bilang. Aku belum bisa memastikan. Tapi waktunya terlalu berdekatan. Ruangan mendadak sunyi. Masih ada lagi. Arif membuka map kedua. Ini daftar rekening yang muncul di flash disk. Nadia memperhatikannya. Kenapa ada nama Raka berkali-kali? Karena dia bukan sekadar kontraktor. Lalu, dia bertugas mencarikan perusahaan pinjaman. Maksudnya, perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Supaya uang bisa dialihkan. Nadia menunduk. Semua perlahan mulai masuk akal. Selama ini Raka sering berkata pekerjaannya mengharuskan bertemu banyak investor. Ia juga sering pulang larut malam dengan alasan mengecek proyek. Banyak alasan itu mungkin hanyalah kebohongan. Saat mereka sedang berdiskusi, ponsel Arif bergetar. Nomor tidak dikenal. Arif menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian muncul pesan. Kalau ingin bertemu Maya, datang sendiri. Di bawahnya ada koordinat lokasi. Sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Arif menatap Nadia. Ini bisa jadi jebakan. Tapi bisa juga Maya benar-benar ada di sana.
Aku nggak mau kamu ambil risiko. Nadia menggenggam erat tasnya. Kalau Maya masih hidup, dia satu-satunya yang tahu semuanya. Arif terdiam. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik. Tapi kita datang dengan rencana. Sore menjelang ketika mereka tiba di lokasi. Rumah kontrakan itu tampak kosong. Ket temboknya mengelupas. Rumput di halaman tumbuh tinggi. Pintu depan sedikit terbuka. Arif mengangkat tangan memberi isyarat agar Nadia tetap berada di belakangnya. Kalau ada sesuatu, langsung lari. Nadia mengangguk. Mereka masuk perlahan. Di ruang tamu hanya ada kursi plastik dan meja kayu yang sudah lapuk. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari kamar belakang. Arif langsung bergerak. Saat pintu kamar dibuka, seorang perempuan kurus sedang duduk di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, lengan kirinya diperban. Begitu melihat Nadia, perempuan itu langsung menangis. Kamu, Nadia? Iya. Aku minta maaf. Nadia bingung. Maaf untuk apa? Karena aku menyeretmu ke semua ini. Jadi, kamu benar Maya. Perempuan itu mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Aku yang mengirim paket itu. Nadia terdiam. Tapi, Arif bilang nama pengirim palsu. Aku memang pakai identitas palsu. Kenapa harus aku? Maya menatap Nadia dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Karena aku sudah mencari tahu tentangmu. Nadia semakin bingung. Maksudnya, aku mengikuti kehidupan Raka selama beberapa bulan. Dan, aku tahu dia menikah. Terus, aku juga tahu. Maya berhenti sejenak. Bahwa istrinya sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Ruangan kembali sunyi. Maya melanjutkan dengan suara bergetar. Aku awalnya mau menyerahkan semua bukti ke polisi. Tapi sebelum sempat melapor, 2 temanku menghilang. 1 ditemukan meninggal. 1-nya lagi sampai sekarang tidak pernah ketemu. Nadia menahan napas. Aku sadar. Kalau aku datang sendiri ke polisi, aku mungkin akan bernasib sama. Arif mengangguk pelan. Itulah kenapa kamu memilih Nadia. Maya menatap mereka berdua. Aku butuh seseorang yang tidak ada di dalam jaringan mereka. Seseorang yang tidak akan dicurigai. Tapi, Maya menggigit bibir. Aku terlambat. Apa maksudmu? Maya mengeluarkan sebuah amplop kecil dari bawah bantal. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori berwarna merah. Ini bukti terakhir. Nadia baru saja hendak menerimanya ketika brak. Pintu depan rumah kontrakan didobrak dari luar. Suara beberapa langkah kaki terdengar memasuki rumah. Arif langsung mematikan lampu kamar. Dengan suara pelan ia berbisik. Mereka menemukan kita. Brak. Pintu ruang tamu kembali dihantam dari luar. Suara kayu yang retak membuat Nadia refleks menutup mulutnya agar tidak berteriak. Arif segera mengambil kartu memori merah dari tangan Maya. Pegang ini. Tapi, masukkan ke saku dalammu. Jangan sampai terlihat. Nadia menurut tanpa banyak bertanya. Sementara itu, Maya berusaha bangkit dari kasur, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Aku nggak bisa lari. Bisiknya. Arif menatap cepat ke sekeliling kamar. Di sudut ruangan terdapat jendela kecil yang menghadap ke kebun kosong di belakang rumah. Nadia. Iya. Bawa Maya keluar lewat sana. Kamu. Aku tahan mereka sebentar. Enggak. Kalau kita bertiga keluar lewat pintu belakang sekaligus, kita semua bakal ketahuan. Nadia menggeleng kuat. Aku nggak mau ninggalin kamu. Arif tersenyum tipis. Dengar. Yang mereka cari bukan aku. Mereka cari bukti. Kalau bukti itu selamat, semua pengorbanan Maya nggak sia-sia. Di luar, terdengar suara seorang laki-laki. Periksa semua ruangan. Langkah kaki mulai mendekat ke arah kamar. Arif segera mendorong lemari tua hingga menutupi sebagian pintu. Nadia, sekarang. Dengan susah payah Nadia membantu Maya menuju jendela. Jendela itu sempit. Mereka harus merangkak untuk bisa keluar. Begitu kaki mereka menginjak tanah belakang rumah, terdengar suara benturan keras dari dalam. Brak! Mereka berhasil mendobrak pintu kamar. Nadia hampir kembali masuk ketika mendengar suara Arif berteriak. Lari!
Air mata Nadia langsung mengalir. Ia menggenggam tangan Maya dan berlari menembus kebun yang dipenuhi ilalang. Di belakang mereka terdengar teriakan beberapa pria. Itu mereka. Kejar! Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah jalan kecil. Untungnya sebuah mobil pikap yang membawa sayur baru saja melintas. Nadia melambaikan tangan sekuat tenaga. Pak, tolong! Sopir itu menghentikan mobilnya. Ada apa? Tolong antar kami ke jalan raya. Melihat kondisi Maya yang terluka, sopir itu tanpa banyak bertanya langsung mempersilakan mereka naik ke bak belakang. Mobil melaju. Beberapa menit kemudian, sebuah SUV hitam muncul dari arah rumah kontrakan. SUV itu berhenti di persimpangan, seolah mencari kemana Nadia pergi. Namun sopir pikap sengaja mengambil jalan kampung yang sempit. SUV itu gagal mengikuti. Baru setelah beberapa kilometer, Nadia akhirnya bisa bernapas lega. Maya. Perempuan itu tampak semakin pucat. Aku nggak apa-apa. Kamu bohong. Maya tersenyum lemah. Aku cuma capek. Sesampainya di sebuah musala kecil di pinggir sawah, sopir pikap menurunkan mereka. Di depan ada puskesmas. Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Setelah mobil pergi, Nadia langsung menghubungi Arif. Nomornya aktif. Namun tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Mudah-mudahan dia selamat. Bisiknya. Maya memegang lengan Nadia. Dia pasti bisa. Kamu kenal Arif? Belum lama. Tapi aku tahu dia orang yang bisa dipercaya. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah kontrakan milik kenalan Maya. Tempat itu jauh lebih aman. Begitu pintu ditutup, Maya langsung mengeluarkan napas panjang. Nadia. Iya. Kartu memori itu jangan dibuka sembarangan. Kenapa? Karena isinya bukan cuma transaksi. Nadia mengerutkan dahi. Lalu apa? Maya menatapnya lama. Di dalamnya ada rekaman rapat terakhir. Rapat apa? Rapat saat mereka memutuskan siapa yang harus disingkirkan. Bulu kuduk Nadia langsung berdiri. Maksudmu? Semua nama orang yang menghalangi mereka. Maya mengangguk. Termasuk namaku. Ruangan menjadi sunyi. Nadia memegang kartu memori itu semakin erat. Kalau benar isi rekaman itu seperti yang dikatakan Maya, maka bukti tersebut jauh lebih berbahaya daripada semua dokumen sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel Nadia bergetar. Nomor Arif. Nadia langsung mengangkat. Arif. Suara di seberang terdengar pelan. Aku aman. Nadia mengembuskan napas lega. Syukurlah. Tapi ada kabar buruk. Apa? Mereka berhasil mengambil laptopku. Nadia terdiam. Semua data hilang. Bukan itu masalahnya. Lalu, mereka sekarang tahu aku bekerja sama denganmu. Jantung Nadia kembali berdegup kencang. Dan Arif berhenti beberapa detik. Aku juga baru tahu sesuatu. Apa lagi? Orang yang memberitahu lokasi persembunyian Maya. Bukan orang Herman. Lalu siapa? Suara Arif berubah sangat pelan. Raka. Nadia membeku. Tidak mungkin. Aku melihat rekaman CCTV di sekitar rumah kontrakan. Raka datang ke sana pagi tadi. Beberapa jam sebelum kita tiba. Air mata Nadia kembali jatuh. Berarti suaminya sendiri yang menyerahkan lokasi Maya kepada orang-orang Herman. Namun yang lebih menyakitkan, Raka tahu bahwa Nadia kemungkinan juga akan datang ke sana. Artinya, Raka rela mempertaruhkan keselamatan istrinya demi menutupi kejahatannya. Di saat Nadia masih berusaha menerima kenyataan itu, Maya tiba-tiba memegang dada kirinya dan terjatuh ke lantai. Nadia. Darah mulai merembes dari balik perban di lengannya. Dan sebelum Nadia sempat menolong, Maya berbisik dengan napas yang semakin lemah. Kalau aku nggak sempat selamat, cari buku hitam di rumah ibunya Raka, disitulah semua nama asli mereka disimpan. Kalimat itu membuat Nadia membeku. Untuk pertama kalinya, rahasia terbesar ternyata bukan berada di kantor, bukan di paket, melainkan di rumah tempat ia tinggal setiap hari. Maya terkulai di lantai. Nadia. Suaranya hampir tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Nadia menopang tubuh Maya sementara Arif yang masih tersambung di telepon langsung berkata tegas. Jangan tunggu ambulans.
Bawa dia ke rumah sakit terdekat. Aku berangkat ke sana sekarang. Tapi buku hitam itu, lupakan dulu. Nyawa Maya lebih penting. 20 menit kemudian, Maya sudah berada di ruang IGD sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Dokter dan perawat segera menangani luka di lengannya. Ternyata perban yang selama ini menutupi luka bukan sekadar goresan. Ada bekas tembakan yang belum ditangani dengan benar. Dokter keluar dari ruang tindakan. Siapa keluarga pasien? Nadia berdiri. Saya temannya, Dok. Pelurunya memang sudah keluar, tapi lukanya mengalami infeksi. Kondisinya masih kritis. Dia selamat, Dok. Kami akan berusaha. Nadia mengangguk pelan. Saat itulah Arif datang dengan napas memburu. Kamu nggak apa-apa? Nadia menggeleng. Aku baik. Lalu Maya? Masih ditangani. Arif melihat sekeliling sebelum berkata lirih. Kita nggak punya banyak waktu. Mereka duduk di kantin rumah sakit yang hampir kosong. Arif mengeluarkan buku catatan kecil. Aku sudah menyusun semuanya. Semuanya apa? Potongan-potongan kejadian. Ia mulai menuliskan beberapa poin. Paket dikirim khusus untuk Nadia. Maya menyimpan bukti selama bertahun-tahun. Herman memimpin jaringan penggelapan. Raka menjadi penghubung perusahaan-perusahaan fiktif. Bu Yanti mengetahui seluruh aktivitas Raka. Dan sekarang, kata Arif sambil menatap Nadia, muncul satu petunjuk baru. Buku hitam. Nadia mengangguk. Maya bilang buku itu ada di rumah ibunya Raka. Arif menarik napas panjang. Itu berarti apa? Bu Yanti bukan cuma tahu. Mungkin dia juga menyimpan arsip mereka. Ruangan kembali sunyi. Nadia sulit menerima kenyataan itu. Selama ini Bu Yanti memang sering bersikap kasar. Namun Nadia tidak pernah membayangkan perempuan itu mungkin ikut terlibat dalam kejahatan. Ada satu cara. Arif memecah keheningan. Kita harus masuk ke rumah. Nadia langsung menggeleng. Nggak mungkin. Kenapa? Raka pasti sudah curiga. Justru karena itu kita harus bergerak sebelum mereka memindahkan bukunya. Nadia menggigit bibir. Ia tahu Arif benar. Kalau menunggu lebih lama, semua bukti bisa lenyap. Akhirnya mereka menyusun rencana. Nadia akan pulang seperti biasa. Bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Arif mengawasi dari luar kompleks. Jika Nadia menemukan buku hitam itu, ia harus segera memberi kabar. Malam itu Nadia kembali ke rumah. Begitu membuka pintu, suasana terasa sangat sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup. Raka duduk sendirian di sofa. Tidak ada televisi. Tidak ada suara apapun. Hanya tatapan Raka yang mengikuti setiap langkah Nadia. Kamu dari mana? Aku. Nadia sudah menyiapkan alasan. Tadi ketemu teman. Teman yang mana? Siska. Raka tersenyum kecil. Masih mau bohong? Nadia menelan ludah. Aku tahu kamu ketemu Arif. Tubuh Nadia langsung membeku. Mas, kamu pikir aku nggak tahu? Raka berdiri, pelan, sangat pelan, lalu meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Nadia melihatnya. Foto dirinya dan Arif saat bertemu di perpustakaan. Foto saat masuk rumah kontrakan Maya. Bahkan foto ketika mereka berada di rumah sakit. Semua diambil dari kejauhan. Seolah ada seseorang yang mengikuti mereka sejak awal. Aku sebenarnya masih berharap kamu percaya sama aku. Suara Raka terdengar tenang. Tapi ternyata, kamu memilih percaya orang lain. Nadia tidak lagi bisa berpura-pura. Kalau memang kamu nggak bersalah, kenapa harus takut? Pertanyaan itu membuat senyum Raka menghilang. Ia melangkah semakin dekat. Lalu menurutmu aku ini siapa? Nadia menatap mata suaminya. Bukan laki-laki yang dulu aku nikahi. Keheningan memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, Raka tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak pernah didengar Nadia sebelumnya. Dari dulu, kamu memang terlalu baik. Terlalu mudah percaya. Terlalu mudah dimanfaatkan. Kalimat itu menghantam hati Nadia. Semua perhatian yang kuberikan. Semua hadiah. Semua janji. Itu cuma supaya kamu nggak pernah curiga. Air mata Nadia jatuh. Meski sudah melihat berbagai bukti,
Mendengar pengakuan langsung dari mulut Raka terasa jauh lebih menyakitkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Bu Yanti muncul. Tangannya membawa sebuah kotak kayu tua. Gak usah lama-lama. Dia sudah tahu terlalu banyak. Bu Yanti meletakkan kotak itu di meja. Saat tutupnya terbuka, Nadia melihat sebuah buku berwarna hitam. Persis seperti yang disebut Maya. Jantung Nadia berdegup sangat kencang. Itu. Bu Yanti tersenyum sinis. Kamu nyari ini, kan? Nadia menatap buku itu tanpa berkedip. Raka perlahan mengambilnya. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia menyalakan korek api. Api kecil menyala di ujung buku. Nadia spontan berteriak, "Jangan!" Namun sebelum api menyentuh halaman pertama, suara sirene polisi terdengar memecah keheningan malam. Lampu merah biru memantul di dinding ruang tamu. Raka dan Bu Yanti saling berpandangan. Wajah mereka yang selama ini tampak tenang akhirnya berubah panik. Di luar rumah terdengar suara pengeras. "Polisi! Buka pintu! Rumah ini sudah dikepung!" Sirene polisi terus meraung di depan rumah. Cahaya lampu merah dan biru memantul di kaca ruang tamu. Raka yang sejak tadi menggenggam buku hitam itu langsung mundur selangkah. Korek api di tangannya masih menyala, tetapi jemarinya mulai bergetar. Di luar terdengar suara melalui pengeras. "Kami dari kepolisian. Buka pintu sekarang juga." Bu Yanti panik. "Raka, cepat bakar bukunya." Raka kembali menyalakan api. Namun sebelum ujung api menyentuh halaman pertama, Nadia memberanikan diri menerjang ke depan. "Jangan!" Ia mendorong tangan Raka sekuat tenaga. Korek api terlempar ke lantai. Buku hitam jatuh dan bergeser ke bawah meja. Raka langsung mendorong Nadia hingga tubuhnya membentur sofa. "Nadia!" Suara itu bukan berasal dari dalam rumah, melainkan dari luar. Arif. Ia berdiri bersama beberapa anggota kepolisian yang baru berhasil membuka pagar depan. Raka berlari mengambil buku itu lagi. Tetapi semuanya sudah terlambat. Brak! Pintu rumah didobrak. Beberapa anggota polisi masuk dengan cepat. "Jangan bergerak." Raka masih berusaha membawa buku itu menuju dapur. Dua polisi langsung mengejarnya. Terjadi pergumulan singkat. Beberapa detik kemudian, buku hitam itu berhasil direbut. Raka dibekuk. Tangannya diborgol. "Raka Pratama, Anda ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dana proyek, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan menghalangi penyidikan." Raka tidak lagi melawan. Ia hanya menundukkan kepala. Di sudut ruangan, Bu Yanti terduduk lemas. Seorang polisi wanita menghampirinya. "Bu Yanti, kami juga perlu meminta keterangan Ibu." Bu Yanti menangis. "Saya cuma ibu yang ingin melindungi anak." Arif menatapnya dengan tenang. Melindungi anak bukan berarti membantu menyembunyikan kejahatan. Kalimat itu membuat Bu Yanti terdiam. Untuk pertama kalinya sejak Nadia mengenalnya, perempuan itu tidak lagi memiliki jawaban. Sementara itu, penyidik membuka buku hitam tersebut. Isinya jauh lebih lengkap daripada yang dibayangkan. Setiap halaman berisi nama perusahaan fiktif, daftar rekening, jumlah uang yang dialihkan, nama para pelaku, hingga jadwal pertemuan mereka. Di halaman terakhir, terdapat tanda tangan Herman, beserta catatan pembagian keuntungan kepada setiap anggota jaringan. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Raka Pratama. Semua bukti saling menguatkan dengan data di flash disk, dokumen dalam paket, dan kartu memori yang diselamatkan Maya. Kasus yang selama bertahun-tahun sulit dibuktikan akhirnya memiliki rangkaian bukti yang utuh. Keesokan paginya, kepolisian menggelar penggerebekan di beberapa kota sekaligus. Gudang arsip disita. Kantor perusahaan fiktif ditutup. Belasan orang ditangkap. Di sebuah hotel di luar kota, Herman akhirnya berhasil diamankan ketika hendak melarikan diri menggunakan identitas palsu. Berita penangkapan itu langsung menjadi sorotan nasional. Jaringan penggelapan dana proyek pembangunan yang selama ini beroperasi diam-diam akhirnya terbongkar. 2 minggu kemudian, kondisi Maya mulai membaik. Ia resmi masuk program perlindungan saksi. Semua keterangannya memperkuat bukti yang telah dikumpulkan. Arif juga menyerahkan hasil audit investigasinya kepada penyidik. Pihak kepolisian menyatakan bahwa keberanian Nadia menerima dan menjaga isi paket menjadi titik awal terbongkarnya seluruh jaringan tersebut.
Sebulan setelah penangkapan, Nadia duduk sendiri di ruang sidang pengadilan agama. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya rasa lelah yang perlahan berubah menjadi kelegaan. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerainya. Pernikahan yang dulu ia pertahankan dengan sepenuh hati akhirnya benar-benar berakhir. Saat keluar dari ruang sidang, Arif sudah menunggu di halaman. Sudah selesai. Nadia mengangguk pelan. Sudah. Gimana perasaanmu? Nadia tersenyum tipis. Sedih. Tapi juga lega. Arif mengangguk memahami. Tidak semua akhir yang menyakitkan adalah kegagalan. Kadang itu justru awal kehidupan yang lebih baik. Nadia menatap langit yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, ia bisa menarik napas tanpa dihantui rasa cemas. 6 bulan kemudian, Nadia kembali bekerja sebagai perawat. Kali ini di sebuah rumah sakit yang lebih besar. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan kecil yang sederhana. Tidak mewah, tetapi penuh ketenangan. Suatu sore, ketika sedang merapikan meja ruang perawat, seorang kurir datang. Permisi. Nadia Pramesti. Iya. Ada kiriman. Jantung Nadia sempat berdegup lebih cepat. Namun kali ini ia hanya tersenyum kecil. Apa saya perlu tanda tangan? Iya, Bu. Setelah kurir pergi, Nadia membuka paket itu. Isinya hanyalah sebuah tanaman hias kecil. Di dalamnya terdapat kartu ucapan. Tulisan tangan Maya. Terima kasih karena berani mempercayaiku. Semoga hidupmu selalu dipenuhi hal-hal baik mulai hari ini. Nadia memandang tanaman kecil itu cukup lama. Lalu tersenyum. Ia sadar, bukan paket itu yang mengubah hidupnya, melainkan keberaniannya untuk tidak menutup mata ketika kebenaran datang mengetuk pintunya. Kadang, sebuah kebohongan bisa bertahan bertahun-tahun. Namun sekali saja ada seseorang yang berani berkata jujur, kebohongan sebesar apapun pada akhirnya akan runtuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini mengingatkan bahwa kejujuran dan keberanian selalu memiliki harga yang layak diperjuangkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini kepada keluarga maupun teman. Tulis juga di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Nadia? Sampai jumpa di kisah berikutnya.